Kita kembali ibadah online pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat menyembah, memuji Dia. Kami datang di hadirat Tuhan. Kami menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan dan rendahkan diri.
Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu. Mari yang percaya bersama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah, siap bersorak-sorak bagi Allah kita, amin. Sebab Allah kita layak terima puji dan sembah, amin. Mari saya silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita datang di hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi mendengarkan setiap firman. Terima kasih nikmat-Mu Tuhan, rendahkan diri di hadapan. Kami
Shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di rumah ingin diberkati dan kita semua akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu yang rindu mendengar suara-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Engkau saja ditinggikan, Engkau saja dimuliakan. Kuduskanlah waktu ini bagi kami, biarlah Engkau saja yang mengambil alih firman Tuhan ini dan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita selalu ditolong dan diberkati oleh firman Tuhan. Dan Mazmur 51 ayat 1 sampai 8 ini kita akan baca, dan tema kita hari ini diampuni dan dipulihkan Allah. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu. Mazmur 51 merupakan mazmur keluhan dari Raja Daud. Dari hatinya yang terdalam, dia memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Allah karena dosa yang sudah dilakukan kepada Batseba, istri Uria. Nah, mari kita melihat di dalam ayat 1 dan 2 jelas dikatakan itu. Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud atas dosa-dosanya dalam mengungkapkan penyesalan, permohonan ampun. Kita akan belajar beberapa hal penting, bahwa betapa ngerinya bila kita jatuh dalam dosa. Mari kita melihat poin pertama, bahaya dosa sangat mengerikan. Dari poin pertama ini kita melihat perbuatan dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Daud berseru agar Tuhan tidak membuang dirinya di dalam ayat 13. Dan supaya Tuhan tidak mengambil roh Allah yang ada dalam hatinya. Itulah ungkapannya, itulah keluhannya, minta kepada Tuhan. Mari kita melihat di sini, Daud adalah saksi mata melihat kalau orang jauh dari Tuhan, akibatnya sangat berbahaya bagi orang tersebut. Nasihat saya supaya Bapak Ibu di rumah, jangan coba-coba menjauhkan diri dari Tuhan. Kita bisa jatuh dalam dosa. Raja Daud telah melihat contoh buruk dari Raja Saul, di mana dicatat dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan 17. Di situ kita menemukan bahwa Raja Saul juga berbuat salah. Dan Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya juga memperingatkan bangsa Israel akibat dosa mereka di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak mungkin kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus bila kita masih berbuat dosa dan masih menyembunyikan dosa dalam hati kita. Ya. Yang kedua, dari poin pertama, dosa menyebabkan kita kotor di hadapan Allah. Akibat dosa akan membuat hati nurani kita tertuduh. Kita perlu datang mohon pengampunan kepada Tuhan. Raja Daud berulang kali memohon agar Tuhan membersihkan dirinya. Bisa kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 4, ayat 9, dan ayat 12. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 4 dia berkata begini firman-Nya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah dari dosaku. Jadi dia ingin minta dibersihkan. Ayat 9 juga berbicara, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku, dan roh yang teguh. Nah, ini dia keluhannya. Dia minta belas pengampunan dari Allah. Kita melihat, ingatlah saudara, bahwa dosa menjadikan kita kotor di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mungkin dapat bertumbuh secara rohani kalau ada dosa masih melekati hati kita. Yang ketiga dari poin pertama ini, dosa menyebabkan kita kehilangan sukacita surgawi. Nah, sadarlah dan bertobatlah bila saudara telah jatuh dalam dosa. Bila kita tidak membereskan dosa-dosa kita, maka akan hilang sukacita surgawi di dalam hati kita. Raja Daud pun berseru dalam doanya di dalam ayat 10 dan ayat 14 bahwa Raja Daud tidak mau kehilangan sukacita surgawi yang pernah dialami bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah dikatakan dalam ayat 13b di dalam Mazmur 51. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Betapa dia mengalami satu perasaan takut, sedih akibat dosa. Yang keempat, dari poin pertama kita, dosa menyebabkan hilangnya semangat untuk melayani dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai dosa, akan kita kehilangan semangat melayani Tuhan. Kita kehilangan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dosa membuat Daud kehilangan semangat. Bahkan Daud meminta semangatnya dipulihkan. Dicatat dalam ayat 14 dan 15 dari Mazmur 51. Pesan saya bagi saudara, bila dosa menggoda saudara, dan saudara merasa dosa itu berbahaya, saudara harus berani tinggalkan dosa itu. Seperti Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf meninggalkan godaan dosa istri Potifar. Nah, kita digoda dan diuji oleh keinginan diri sendiri. Kedua, oleh iblis. Dan Tuhan izinkan kita mengalami godaan dan ujian itu. Kalau iman kita cukup kuat terhadap dosa, tolaklah dosa itu dengan berani. Karena roh setan sering ada di belakang dosa itu. Surat Yakobus berkata demikian. Karena itu tunduklah, kita tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus hidup bersandar kepada Tuhan. Nah, dan hidup dalam kesucian. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita. Bila kita kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tunduk kepada Allah. Kita membangun hubungan dengan Allah sehingga timbul semangat baru untuk kembali melayani Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, cara menerima pengampunan dan pemulihan. Di dalam Mazmur 51 ini, bukan saja menjelaskan bahaya dosa, tetapi juga ada cara menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Yang pertama kita lihat, pengampunan dan pemulihan dimulai dari Tuhan. Tuhan yang memulai pengampunan. Tanpa campur tangan Allah, tidak seorang pun dapat menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Bila Allah tidak mengutus Nabi Nathan, mungkin Daud akan binasa oleh karena dosa. Nah, langkah pertobatan dimulai dari inisiatif Allah untuk menyadarkan manusia akan dosanya. Jadi itu dari Allah pada mulanya. Oleh sebab itu bersyukurlah bila kita mendengar firman Tuhan, kita ditegur, kita sadar akan dosa kita, kita mohon ampun. Allah begitu mengasihi saudara. Ya, Allah mengasihi saudara, mengasihi kita manusia.
adalah hasil ciptaan yang sempurna. Saudara tahu, malaikat berdosa, langsung mereka dihukum. Tetapi kita berdosa, Allah mencari kita. Allah mencari saudara, menawar keselamatan, menawar pengampunan bagi saudara melalui Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tanpa Allah memberikan hati yang rela ditegur dan hati yang mau bertobat, Raja Daud tidak mungkin bisa bertobat. Tapi karena hatinya sangat terbuka, mau mendengar pengampunan, mau mendengar firman Allah, kita harus bersedia ditegur bila kita hidup di dalam dosa. Amin. Bersedialah firman Tuhan mengoreksi saudara. Katakan amin, supaya saudara bisa kembali bersekutu dengan Allah. Yang kedua, sadar dan menyesali dosa. Dari poin kedua ini, menyadari dosa, menyesali dosa adalah langkah pertama manusia mengambil keputusan untuk dia datang kepada Tuhan bertobat. 2 Samuel 12 ayat 13 saya katakan sini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Saudara lihat di sini. Allah mengutus Nathan untuk menegur Daud. Nah, inilah cara Tuhan supaya kita sadar. Di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 5 adalah kesadaran dan penyesalan Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Dalam ayat-ayat ini terlihat bahwa Raja Daud sangat menyesali akan dosanya. Dia menyesali dosanya. Tanpa ada kesadaran dan penyesalan dalam hati kita, maka tidak ada pertobatan yang sejati. Juga tidak ada pengampunan, pemulihan dari Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh sadar akan dosa. Nah, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini adalah ayat penawaran untuk kita bertobat. Menjamin bahwa kalau kita berdosa, mengaku dosa, diampuni. Bapak Ibu, jangan malu datang kepada Allah. Nah, istilah mengaku, homolegoio, mempunyai 3 arti pengertian. Yang pertama, mengaku secara terbuka. Dosa tidak disembunyikan, jangan sembunyikan dosa. Yang kedua, mengandung unsur ikatan perjanjian. Jadi pada waktu orang mengaku dosa, dia mengikat perjanjian dengan Allah, kembali kepada Allah. Yang ketiga, keputusan berpindah dari gelap kepada terangnya Tuhan. Inilah yang dikatakan kalau kita mengaku dosa kita. Yang ketiga dari poin kedua, berhenti berbuat dosa. Pertobatan sejati bukan hanya menyadari akan dosa dan menyesali akan dosa, ya, tetapi berhenti berbuat dosa. Itu penting. Meninggalkan dosa. Apa gunanya simpan dosa? Ya. Nah, setelah Daud bertobat, Bapak Ibu perhatikan sini. Ia tidak lagi berbuat dosa yang sama. Perhatikan. Tinggalkan dosa adalah jalan pertobatan untuk menerima anugerah pengampunan Allah dan pemulihan. Ini luar biasa. Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 adalah gambaran jelas bagaimana supaya kita menang terhadap dosa. Sewaktu kita masih hidup di dalam dunia ini, kita perlu percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, inilah sikap militan seorang yang telah bertobat sungguh-sungguh. Kalau saudara baca 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Nah, dalam proses berhenti berbuat dosa, kita sering jatuh bangun. Namun kita harus bangkit, saudara. Dan menang. Karena Kristus sudah mengalahkan dosa. Penderitaan karena
Nama Yesus itulah kehendak Allah bagi kita. Kalau kita hidup di dalam masyarakat ini, Tuhan sudah menolong kita. Yang keempat dari poin kedua kita, selain itu dikatakan kembali kepada Allah. Nah, selain meninggalkan dosa, bertobat adalah kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Ini penting. Apa gunanya saudara bertobat tidak kembali? Kembalilah kepada Allah. Bila seseorang bertobat, maka dalam dirinya terjadi pendamaian, ya, dan ada perdamaian yang luar biasa terjadi dalamnya. Ada 3 hal di sini, ya, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Puji Tuhan, Raja Daud menulis Mazmur 51 setelah ia bertobat, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri. Dan di sini dia menulis dengan sungguh-sungguh Mazmur ini dengan hancur hati akibat dosanya. Mari kita tinggalkan dosa, berbalik kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, kembali itu kepada Allah artinya kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Allah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kembali kepada Allah berarti harus membangun persekutuan dengan Allah. Dan secara pribadi siang malam membaca firman Tuhan, juga secara berjemaat di dalam gereja kita. Haleluya. Nah, kembali kepada Allah berarti kita bersedia pergi melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan untuk menghasilkan buah-buah pelayanan. Kembali kepada Allah berarti kita siap menderita karena nama Yesus. Katakan amin. Memang Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh setia kepada Allah. Nah, pengampunan Allah kepada manusia berdosa diberikan dengan murah hati bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat, saudara. Allah dengan murah hati. Namun, Bapak Ibu, ini nasihat saya. Ya, pengampunan manusia kepada sesama manusia masih sering penuh pertimbangan. Nah, dan sering diberi setengah hati, mengampuni orang setengah hati, masih simpan dendam di hati, tidak mau mengampuni mereka yang bersalah. Saudara, kalau Allah sudah mengampuni engkau, engkau juga harus mengampuni orang lain yang menyakiti hatimu. Karena Tuhan tidak mau engkau menyimpan dosa. Yang ketiga, poin ketiga dari proklamasi pengampunan. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Ya, untuk suatu pengampunan di antara manusia dibutuhkan proklamasi pengampunan. Mengapa, Pak? Mengapa harus ada proklamasi pengampunan? Sebenarnya, sewaktu-waktu perlu kita dikecewakan. Karena akan melatih kita untuk bisa mengampuni orang. Karena dengan adanya kekecewaan itu akan menguatkan otot-otot jiwa kita. Agar kita lebih kuat, lebih lentur, dan akan tahan banting. Kalau saudara sering mengalami cobaan, itu sebenarnya saudara sedang dilatih. Haleluya. Nah, kita hidup dan tinggal dengan manusia berdosa ini, alias tidak sempurna. Kapan saja mereka bisa menyakiti saudara dan saya. Nah, kita mempunyai sikap beda. Kita tidak bisa mencegah orang mengecewakan kita, saudara. Tetapi kita dapat mencegah hati kita, ya, supaya tidak berlama-lama terluka, apalagi menenam dendam, amarah, dan membalas dendam. Itu jangan sampai terjadi. Bapak Ibu, pembalut hati yang luka adalah jiwa yang rela memaafkan dan melepaskan pengampunan. Ingat lagi, pembalut hati yang luka adalah jiwa yang rela memaafkan dan melepaskan pengampunan. Hanya orang yang kuat otot jiwanya yang mampu memaafkan dan mengampuni. Itulah sebabnya sewaktu-waktu Tuhan izinkan kita mengalami godaan, cobaan itu. Tetapi orang yang cengeng, cenderung sayang diri, meratapi diri sendiri, dan hanya tahu menyalahkan orang atas luka hatinya. Itu orang cengeng. Bila saudara terlalu sayang diri, maka luka hati saudara akan lebih parah.
Oleh sebab itu kita harus belajar memaafkan dan melepaskan pengampunan. Kita semua belajar resep obat untuk menyerap luka jiwa saudara. Bersyukurlah atas orang yang melukai hati saudara. Kemudian belajarlah memproklamasikan kalimat berikut ini. Ikut saya, lihat dan dengar. Tuhan, saya sangat kecewa atas perbuatan dan perkataan si saudara X itu. Tetapi apapun yang saudara X lakukan, saya memaafkan dia. Saat ini juga, ya, saya mengampuninya karena Engkau lebih dahulu mengampuni saya. Tuhan, saya minta berkatilah saudara X itu dalam rahmat kasih sayang-Mu. Haleluya. Amin. Nah, belajarlah berdoa seperti ini, saudara. Kalau ingin mengalami kelepasan sakit hati itu. Seperti obat betadin pertama kali dioles pada luka, maka doa berkat ini kepada orang yang menyakiti hati saudara akan bermanfaat. Nanti saya mau katakan, ya, kelamaan saudara akan terbiasa dengan berdoa memberkati orang yang menyakiti. Karena firman Tuhan, berdoalah bagi mereka. Maukah saudara berdoa bagi mereka yang menyakiti hatimu? Maukah saudara melepaskan pengampunan itu? Jangan simpan-simpan dosa. Pertanyaan saya, sampai kapan kita bisa mendoakan orang yang menyakiti kita? Saudara, sampai rasa sakit dalam hati itu hilang, tetaplah berdoa melepaskan pengampunan. Ingat, makin dalam luka hati, makin dalam daya pengampunan dibutuhkan. Sebagai analogi antara pengalaman saudara mungkin ya, pada waktu sepeda saudara dicuri orang, dibandingkan dengan pasangan saudara dicuri oleh wanita lain, tentu beda rasa sakitnya, bukan? Nah, ini dia, itu sakit memang. Tapi kalau hatimu masih merasa sakit, tidak masalah. Ucapkanlah kalimat tekad saudara memaafkan dia. Hal itu berarti bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, atau mungkin lebih lama baru sakit hatimu itu hilang, reda. Karena engkau tetap mengampuni dia. Lepaskan pengampunan dalam doa yang sungguh-sungguh berdoa. Sebenarnya yang penting dalam memaafkan adalah proses memaafkan, bukan hasilnya. Silakan saudara coba melepaskan pengampunan. Ya. Kesimpulan, bahwa bahaya akibat dosa sangat mengerikan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita harus bertobat dan meninggalkan dosa untuk tidak mengampuni orang. Saudara harus coba mengampuni orang. Allah memberikan pengampunan, pemulihan, yaitu melalui pertobatan yang dalam. Datanglah kepada Tuhan. Sadarlah akan dosa dan menyesalilah dosamu. Membereskan dosa dan berhentilah berbuat dosa. Kembalilah kepada Allah. Allah menunggu engkau. Mari kita memberi pengampunan walaupun sangat berat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sakitnya hati ini, oh saudara, kita berdoa supaya Tuhan hadir saat ini. Tuhan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hamba-Mu sampaikan hari ini. Berkati umat-Mu GKRI Anggur Baru Surabaya, dan kepada teman-teman yang sempat menyaksikan video ini, biarlah mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan,
Kami orang berdosa membutuhkan pengampunan Allah, membutuhkan pemulihan, sehingga kami bisa hidup damai sejahtera bersamamu, bersama diri kami, juga bersama orang lain. Tuhan pulihkan juga bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatlah kami semua. Kami bersyukur Tuhan sudah berbicara kepada kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Sikoi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang pengampunan dan pemulihan. Kita perlu mengalami pengampunan dan dipulihkan Tuhan. Saya harap jemaat di rumah pun mengalami pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Bangsa kita juga harus mengalami pengampunan dan pemulihan sehingga COVID-19 bisa dihindari. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pesan Tuhan bagi kami. Bagaimana kami sebagai manusia berdosa harus juga mengalami belas kasihan Tuhan. Sehingga kami bisa mengampuni orang lain dan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati mereka dalam hidup mereka, rumah tangga mereka. Dan hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga saudara kami yang sakit. Biarlah mereka pun dijamah oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang diingatkan untuk saling mengampuni. Berkati gereja-Mu, berkatilah bangsa kami, berkatilah semua anak-anak Tuhan pada hari ini.
Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat hamba-Mu. Saudaraku yang kekasih, berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Dia datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.